Dengan su'aul basyirah inilah Bapak Ibu sebagai penghormatan Anda untuk bisa bertemu Allah. Kalau sudah di ainul basyirah, tandanya la yarawna li anfusihim syai'an, dirimu itu sudah tiada, sudah kefanaan. Artinya walaupun Anda makan, itu dalam dirimu sudah tidak merasa dirimu yang makan. Anda sholat, tidak merasa dirimu yang sholat, atau di luar dirimu lah. Apapun yang tertampil, Anda tidak mungkin menuduh dirinya makhluk itu yang berperan. Satu. Nomor dua, bal yusyahiduna annal fa'ila huwa Allah Ta'ala. Balik di dalam dirimu akan mengatakan bahwasanya yang berperan, semua yang berkehendak, semua yang melakukan itu semata-mata hanyalah hidup. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara syariah. Kalau sudah di titik itu, maka pasti tidak terlalu lama wajib diletakkan Allah di hakul basirah. Apa itu hakul basirah? Mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Surat Toha ayat 14. Sesungguhnya ingsun adalah ingsun, sesungguhnya saya adalah saya, tidak ada Tuhan kecuali saya. Ini yang berkata itu bukan si salib atau manusia. Manusianya kan sudah hilang, Pak. Maksudnya manusianya sudah tiada. Berarti yang jawab itu adalah laisa kamitslihi syai'un itu tadi. Dan akhirnya inilah yang dimaksud tahapan zikir yang nomor 4, yaitu la ilaha illa ana, yang melahirkan nama zikirnya fana'u zikri. Wis puncak perjalanan Anda, puncak ilmu tauhid itu ada di sini. Hal itu dijelaskan Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Sering saya katakan, ayat ini akan menjawab seluruh pertanyaan ulama yang punya fatwa bahwasanya Rasulullah tidak pernah mengajarkan tentang tauhid la ilaha illa ana. Ini jawabannya. Sebab banyak di antara ulama yang mengatakan dan punya fatwa Rasulullah tidak mengajarkan hal itu. Sekarang tak jawab. Lihatlah matamu di dalam bahasa Indonesia, matamu dong. Lihatlah matamu di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Allah katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ila nuhi. Oh ya, wa ma arsalna, dan tidak aku mengutus, aku Allah, min rasulin min qablika mir rasulin, dan tidak aku mengutus dari beberapa rasul, min qablika, sebelum dirimu Muhammad. Aku tidak pernah mengutus utusan sebelum dirimu Muhammad, berarti termasuk ya Muhammad. Illa nuhi, kecuali harus membawa wahyu, inti wahyu. Nuhi itu inti wahyu, ilaihi, terhadap rasul. Rupane wahyu annahu, yaiku la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku Muhammad. Saya tidak akan mengutus satu utusan atau dari beberapa utusan, ya, dari utusan sebelummu, kecuali mereka itu harus membawa wahyu inti. Mana wahyu intinya? La ilaha illa ana. Ini pun mentok nih, tidak ada Tuhan kecuali aku. Oleh sebab itu, fa'budun, ajaklah semuanya untuk menyembah aku, gak menyembah Allah, enggak, menyembah aku. Artinya ruhaniyahmu itu ojo nanti katok dulur. Jangan hanya berhenti duduk di nurul iman dukur man. Ojo gak, aku lah wis wabet sih sampai dirimu. Nomor 4, ojo sebelum makmu bongkoi lo. Artinya ketika Anda sudah di hakul basirah ini Bapak Ibu, ya, hakul basirah, secara otomatis Anda itu diletakkan zikir la ilaha illa ana, disebut fana'u dzikri, sudah kefanaan selain daripada sang yang tunggal itu. Paham ya? Wis, iki gak usah sajam, langsung bablas iso. Caranya apa? Abaikan zikir jahri dan siri. Abaikan, tahu abaikan?
kau ruhaniyahmu langsung duduk di sirul asroh. Pertama memang di su'aul basiroh, imanilah bahwasanya hidup itu wujudnya Allah. Kedua, wujudnya Allah di mana? Di dalam dan di luar dirimu. Tidak ada ruangan sekecil pun kecuali di situ dipenuhi oleh Sang Yang Tunggal itu. Itu hanya dengan ruhaniyah. Ciri-cirinya tadi, caranya sudah saya sebutkan. Tinggal Anda ngeklik. Khusus pemula, besok mulai cara legalitas bahasa stempel sudah dapat. Lah, umpama nanti malam saya jenengan pemula itu mencoba, silakan, nggak ada masalah. Yang penting besok secara legalitas stempel sudah mulai setrapun. Nah, sebelumnya di awal-awal nggak apa-apa. Jadi ketika saat saya dibukakan pintu oleh Mbak Desi Ratnasari dan beliaunya sesuai dengan ciri-ciri yang sudah saya dapatkan, alamatnya sudah, jalannya menuju rumah ada, kemudian ciri-ciri beliaunya, oh ya cocok. Akhirnya saya ditanya, cari siapa? Betulkah jenengan Mbak Desi? Inji, aku. Mesti ngomongin aku. Tidak mungkin mengatakan dia, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia, anta, nggak ada. Mesti aku. Jenengan kah Mbak Desi? Iya saya. Loh, kalau sudah begitu Pak, kepingin roh sampean. Jenengan itu sudah rindunya berpuluh tahun terbayar pada saat itu. Terbayar. Nggak bisa kami ungkapkan. Ketika jenengan bertemu terhadap Allah itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata atau syair. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang ada adalah bahagia. Ya apa sih bahagia itu Pak? Empuk pokoknya bahagia itu kayak di gambar no. Jan penak tenan gitu ya. Kalau Allah memberikan ciri-ciri la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa gelisah, rasa khawatir, rasa takut karena sudah di depan mata Pak. Sudah. Kalau sudah bersilakan masuk, hukum apa yang ada di dalam, di situ yang tadinya saya belum masuk tidak berlaku Pak. Nggak berlaku. Tidak ada hukum yang menghukumi salah di situ, nggak ada. Begitulah sama kita ketika saat sudah likok pada Allah, di posisi likok kita betul mundur loh, tidak turun dari kelikokan loh. Ketika di likok tidak ada hukum apapun yang bisa membatasi Anda. Sekali lagi saya katakan, ketika ruhaniyah dikatakan sudah likok terhadap Allah, tidak ada hukum yang melarang atau membatasimu sebelum Anda masuk di situ tadi. Ada hukum yang sebelum Anda masuk itu membatasi kita, tidak boleh. Tapi kalau sudah likok pada Allah, maka disitulah letak Anda itu sudah tidak bisa dihukumi dengan hukum apapun. Karena apa? Karena nama Anda makhluk itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah aku, Allah. Kalau sudah di situ, apa mungkin Allah dihukumi? Halo? Nggak bisa. Siapa yang bisa menghukumi Allah? Lah yang menghukumi tidak ada. Apa mungkin sesuatu yang tidak ada menghukumi sesuatu yang ada? Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin. Justru yang bisa memberikan hukum itu sesuatu yang ada. Itu baru. Makanya kami sebut sebagai sifat jaiz di situ. Tetapi kalau ruhaniyahmu itu mundur lagi atau turun lagi, posisi yang asalnya di akad kemudian turun, beda lagi Pak. Kena hukum lah lagi. Ruhaniyah loh, bukan jasmani maksudku. Ruhaniyah. Wis.